Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam pembahasan modul kesetaraan paket A untuk PKBM Insan Cendekia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan sosial dengan tema tak kenal maka tak sayang. Sayangi alam Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena negara kita memiliki kekayaan yang luar biasa, yaitu memiliki letak wilayah yang strategis dan wilayah yang luas. Letak strategis negara Indonesia dapat kita lihat di astronomis, ekonomis, dan geografis. Pada modul ini diharapkan kita semua akan memahami keterkaitan antara ruang yang dimiliki negara Indonesia dan mampu melihat bahwa negara Indonesia itu strategis. Keterkaitan antar ruang. Kita hidup di dalam ruang. Dalam ilmu sosial pengertian ruang adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat makhluk hidup. Tempat makhluk hidup itu bisa di dalam, di pemukiman atau di atas pemukiman bumi. Ruang meliputi dataran, lautan dan daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah. Dalam ruang terdapat sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan manusia. Sarana dan prasarana tersebut merupakan perpaduan antara unsur lingkungan alam dan lingkungan buatan. Antara satu ruang dengan ruang lainnya terdapat keterkaitan, maksudnya satu ruang saling berhubungan dengan ruang yang lainnya. Terjadi di satu ruang akan mempengaruhi ruang lainnya. Contoh yang dapat kita amati pada masa kini adalah bencana banjir. Bencana banjir di Wasior, Papua tahun 2010. Banjir bandang tersebut terjadi karena kerusakan hutan di Wasior. Hujan yang tidak kunjung berhenti menyebabkan sungai Batang Silai yang berhulu di pegunungan Wondiwoi meluap. Tidak ada pepohonan yang mampu menyerap air karena hutan telah rusak, sehingga akibatnya air bah menerjang daerah pemukiman Wasior. Banyak bangunan yang hancur termasuk lapangan udara, rumah warga, rumah sakit, jembatan, dan beberapa rumah ibadah. Apakah di daerah tempat tinggal kalian pernah terjadi bencana alam? Coba telusuri penyebabnya dan tulislah akibat yang ditimbulkan. Kepada warga belajar, silahkan. Di lingkungan kalian yang sudah pernah terjadi bencana banjir, cari penyebabnya. Tulis dalam grup WhatsApp kita. Sampaikan di situ dengan tutor-tutor kita. Contoh lain yang berkaitan antar ruang adalah dalam kegiatan ekonomi masyarakat, hasil bumi dari sebuah desa di dataran tinggi seperti sayuran dan buah-buahan segar dibawa ke kota yang merupakan dataran rendah untuk dijual. Masyarakat kota membutuhkan hasil bumi sebagai bahan pangan. Sebaliknya, masyarakat kota menghasilkan barang-barang seperti pakaian, barang elektronik, mobil, dan sebagainya. Barang-barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat desa. Sehingga jika kita amati antara dataran tinggi dan dataran rendah sebenarnya saling berhubungan. Letak wilayah Indonesia di kabupaten, kota, atau provinsi. Letak suatu wilayah di Indonesia dapat dilihat melalui letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Ketika letak tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan wilayah. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari bumi, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur, 140 derajat lintang utara, 95 derajat bujur timur sampai 144 1 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk di wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara, 23,5 derajat lintang selatan. Untuk wawasan kita bersama, letak astronomis Indonesia relatif aman dari bencana alam angin siklon atau badai. Angin siklon
Jadi di daerah lintang 10 derajat, 20 derajat, lintang utara atau lintang selatan, kita semua wajib bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena negara tempat tinggal kita tidak terkena pengaruh dari angin siklon yang dapat menimbulkan kerugian harta benda maupun jiwa. Kalian semua patut bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa karena tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia. Sinar matahari selalu ada sepanjang tahun dan suhu udara tidak ekstrim atau tidak jauh berbeda antar musim. Sehingga masih cukup nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam dan di luar rumah. Lama siang dan malam juga hampir sama, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Bandingkan dengan negara-negara yang terletak di lintang sedang misalnya Amerika Serikat. Pada musim panas, lama siang jauh lebih lama dibanding dengan malam. Sebaliknya, pada musim dingin, lama siangnya lebih pendek. Keadaan suhu di daerah tropis berbeda dengan suhu di negara-negara yang terletak pada lintang sedang dengan 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Pada musim dingin, udara sangat dingin sampai mencapai puluhan derajat di bawah 0 Celcius. Luar biasa dinginnya. Sehingga diperlukan penghangat ruangan, jalanan tertutup salju sehingga kendaraan-kendaraan susah berlalu lalang. Pada saat itu banyak penduduk melakukan kegiatan di dalam ruangan, baik di rumah maupun di kantor. Sebagian dari mereka pergi berwisata ke daerah yang lebih hangat, yaitu daerah tropis. Pada saat musim panas, keadaan sebaliknya. Dapat terjadi pada saat itu udara sangat panas, bahkan suhu udara dapat melampaui 40 derajat Celcius. Akibatnya diperlukan pendingin ruangan agar tetap nyaman. Tentu saja kegiatan di luar ruangan sangat tidak nyaman karena suhu udara terlalu tinggi. Jika kalian merasakan udara panas, apa yang bisa kalian lakukan? Apakah kalian punya ide kreatif? Sekiranya kalian warga belajar semua memiliki ide kreatif, apa sih yang bisa dilakukan dalam keadaan cuaca ruangan yang begitu panas? Oke, kita melangkah yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah batas-batas wilayah Indonesia. Dengan wilayah-wilayah lainnya adalah seperti berikut. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Pulau Filipina, dan Laut Cina Selatan. Ya, dari sini sudah berbatasan dengan Brunei. Di sini sudah Malaysia, Singapura. Di sini sudah berbatasan dengan Papua. Ini Papua, sudah Australia di sini. Malaysia, Singapura, Brunei. Sekiranya melihat peta ini kurang besar, silahkan dibuka di HP kalian masing-masing yang modul yang sudah saya share supaya lebih jelas. Untuk mempermudah pemahaman batas-batas Indonesia dengan wilayah lain. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dan dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang mengangkut berbagai komoditas dari Cina, Jepang, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia baik secara sosial, ekonomi, dan budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut kemudian menjadi jalan bagi masuknya
berbagai agama di Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya, sementara negara-negara lain seperti India dan Cina menjual beberapa produk barang seperti kain dan tenunan halus, porselen, dan lain-lain ke Indonesia. Manfaat letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia, kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang, misalnya narkoba dan barang selundupan lainnya. Untuk penugasan, warga belajar saya harapkan bisa mencari peta daerah provinsi, kabupaten, kota. Yang kedua, warga belajar saya harapkan untuk menandai wilayah tempat tinggal pada peta tersebut. Kemudian menggambar peta daerah masing-masing. Kenapa? Tujuan tugas ini agar warga belajar semua dapat memahami dengan jelas mengenai letak-letak dan luas daerah tempat tinggal warga belajar sekalian melalui peta yang warga belajar semua buat. Sampai di sini pertemuan kita. Ketemu kembali di lain waktu dan pembelajaran yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.